Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Ustazah akan membahas terkait dengan karbohidrat. Selamat menyaksikan video ini ya. Terima kasih. Ini Ustazah akan melanjutkan pembahasan terkait polimer, yaitu karbohidrat. Kemarin Ustazah pernah bilang di awal bahwa selain kita belajar terkait polimer sintesis, kita juga akan belajar terkait polimer alam. Nah, ini akan Ustazah mulai terlebih dahulu dari karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan polimer alam, yang mana polimer tersebut tersusun dari jutaan atau banyak sekali monomer. Ya kan, masih ingat kan kemarin bahwa polimer itu terbentuk dari monomer. Yang mana polimer paling kecilnya atau paling sederhananya itu adalah monosakarida. Sesuai namanya, mono berarti satu. Ya. Nah, kemudian karbohidrat itu tersusun atas unsur C dan H2O. Sehingga dapat dikatakan rumus dari karbohidrat itu adalah berapa banyak C yang mampu mengikat H2O atau disimbolkan dengan CxH2OY. Nah, kemudian untuk ketika monomer-monomer itu membentuk suatu karbohidrat yaitu atau suatu polimer, maka monomer-monomer tersebut akan saling berikatan satu sama lain melalui ikatan glikosida. Jadi nanti ketika kalian ditanyakan apa itu ikatan glikosida, yaitu ikatan yang terbentuk antar monomer-monomer pada karbohidrat. Nah, peristiwa pembentukan polimer pada karbohidrat itu menggunakan proses kondensasi. Masih ingat ya kemarin ada yang adisi, ada yang kondensasi. Kalau adisi itu merubah dari yang awalnya ikatan rangkap, monomernya ikatan rangkap, nanti polimernya adalah ikatan tunggal. Kalau kondensasi itu monomernya bukan ikatan rangkap gitu ya, tidak ada ikatan rangkap antara C dengan C. Tapi ciri dari kondensasi adalah dia akan menghasilkan molekul kecil lainnya, misalkan H2O, kemudian NH3 dan lain sebagainya. Nah, dalam kasus pembuatan karbohidrat ini yang dihasilkan hasil sampingnya adalah H2O. Kemudian karbohidrat sering kita kenal dengan sakarida karena ini berasal dari bahasa Arab yaitu sakarun yang mana artinya gula. Oleh karena itu nanti ketika kita membahas karbohidrat maka akan sangat identik dengan gula. Seperti itu. Nah, kemudian salah satu contoh dari karbohidrat adalah ini C6H12O6. Ini sangat umum kalian kenal ya. Ini adalah rumus umum dari yang namanya glukosa. Oke. Itu pengantar awal untuk karbohidrat. Kemudian selanjutnya sama pasti karbohidrat itu akan tergolongkan menjadi beberapa jenis gitu ya, berdasarkan yang pertama kita bahas adalah berdasarkan gugus fungsinya. Ada dua, yaitu aldosa dan ketosa. Sesuai namanya aldosa berarti dia merupakan karbohidrat yang mengikat gugus fungsi aldehid. Masih ingat gugus fungsi aldehid adalah COH. Oke. Kemudian yang kedua adalah ketosa, berarti dia merupakan karbohidrat yang mengikat gugus fungsi keton. Masih ingat ya gugus fungsinya keton C rangkap 2O. Nah, ini adalah contoh dari karbohidrat yang termasuk aldosa dan ketosa. Ini yang aldosa karena dia mengandung gugus aldehid, kemudian yang ini adalah ketosa karena dia mengandung gugus keton C rangkap 2O. Oke, itu ya yang pertama terkait karbohidrat. Yang kedua, karbohidrat dibedakan juga berdasarkan jumlah atom C penyusunnya. Ada 4 jenis ya. Yang pertama adalah triosa, kemudian tetrosa, yang ketiga adalah pentosa, kemudian yang keempat adalah heksosa. Kita bahas satu persatu. Triosa, sesuai asal katanya ya, tri berarti 3. Artinya triosa adalah karbohidrat yang tersusun dari 3 atom karbon. Contohnya adalah gliseraldehida. Kemudian tetrosa berasal dari suku kata tetra, artinya 4 ya kan, masih ingat kan? Monoditri-tetra berarti 4. Artinya karbohidrat tersebut tersusun dari 4 atom karbon C, ya kan, untuk atom karbon. Contohnya adalah eritrosa. Kemudian ada pentosa, pentana berarti 5, ya kan, tersusun dari 5 atom karbon. Contohnya adalah ribosa. Kemudian yang terakhir ada heksosa, berarti dia merupakan karbon yang tersusun dari 6 atom karbon. Contohnya adalah fruktosa. Nah, kalau kita kembali lagi pada struktur gambar ini gitu ya, gambar ini berarti ini termasuk ke dalam
triosa. Kenapa kok dia termasuk ke dalam triosa? Karena dia memiliki 3 atom C. 1, 2, 3. Dia memiliki 3 atom C, berarti dia termasuk ke dalam golongan triosa. Yang ini, yang sampingnya, ini juga termasuk triosa, cuman dia gugus fungsinya berbeda, yaitu keton. Kalau ini gugus fungsinya aldehid, seperti itu. Oke, kemudian selain berdasarkan gugus fungsi dan berdasarkan jumlah atom C, karbohidrat juga dibagi berdasarkan hasil hidrolisis atau peruraiannya. Ada 4 ya. Yang pertama ada monosakarida, yang kedua disakarida, yang ketiga oligosakarida, yang keempat adalah polisakarida. Nah, tadi di awal sudah sempat Ustazah singgung sedikit ya. Monosakarida, sesuai namanya mono, tadi merupakan karbohidrat paling sederhana. Artinya kalau dia merupakan karbohidrat paling sederhana, berarti dia tidak dapat dihidrolisis kembali gitu. Dihidrolisis menjadi molekul-molekul karbohidrat yang lebih sederhana. Karena monosakarida sendiri adalah karbohidrat yang paling sederhana. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, galaktosa. Nah, ini strukturnya ya, glukosa dan fruktosa yang diberikan dalam wujud Haworth. Nanti akan kita pelajari struktur-struktur karbohidrat itu bisa ditampilkan dalam struktur apa saja gitu, dalam model seperti apa gitu. Kalau contoh yang Ustazah berikan ini adalah contoh Haworth. Tipe Haworth. Nanti akan kita bahas apa tipe Haworth, apa tipe Fischer dan lain sebagainya. Kemudian selain monosakarida ada disakarida. Disakarida berarti ketika karbohidratnya itu dihidrolisis, maka akan terurai menjadi 2 molekul monosakarida. Berarti disakarida namanya. Sesuai ya, di menjadi 2 molekul. Contohnya ada sukrosa, laktosa, dan maltosa. Ini contoh dari maltosa. Ini adalah contoh dari sukrosa. Oke. Kemudian selanjutnya adalah yang ketiga ada oligosakarida. Oligosakarida berarti ketika karbohidrat tersebut dihidrolisis maka akan terurai menjadi 3 sampai 10 monosakarida. Contohnya ada pada dextrin dan maltopentosa. Nah, ini adalah contoh dari dextrin. Artinya dia polimernya saja terdiri dari banyak sekali monomer, kan terlihat kan ini monomer, ini kan monomer yang berulang kali. Nah, ini adalah oligosakarida. Jadi nanti ketika dia diurai akan terbentuk 3 sampai 10 monosakarida. Kemudian yang keempat, yang terakhir adalah polisakarida. Poli artinya banyak ya kan. Artinya ketika dia dihidrolisis maka akan terurai menjadi banyak molekul monosakarida. Contohnya adalah pati atau amilum, kemudian selulosa dan glikogen. Contohnya ini adalah contoh dari struktur dari glikogen seperti itu. Oke, lanjut ya. Nah, kita akan bahas satu persatu jenis-jenis karbohidrat tadi ya, yang berdasarkan hasil hidrolisis atau peruraiannya gitu. Yang pertama adalah kita bahas tentang monosakarida. Oke, monosakarida dia merupakan karbohidrat yang paling sederhana karena dia sudah tidak bisa lagi dibagi menjadi monomer yang lebih sederhana lagi. Nah, sama seperti di awal di karbohidrat tadi, monosakarida pun juga dibagi menjadi aldosa dan ketosa. Aldosa berarti dia mengandung gugus aldehid yaitu COH. Ketosa berarti dia mengandung gugus keton C rangkap 2O. Aldosa atau sering juga bisa disebut polihidroksialdehid. Kalau ketosa berarti polihidroksi keton. Ini sama sih sebenarnya, menunjukkan nama ini menunjukkan gugus fungsinya itu apa yang ada gitu. Kalau ini kan keton berarti nanti gugus fungsinya C rangkap 2O. Kalau ini aldehid berarti COH. Nah, yang termasuk ke dalam aldosa itu ada glukosa, galaktosa, manosa, dan ribosa. Kemudian yang termasuk ke dalam ketosa adalah fruktosa. Kemudian monosakarida juga terbagi atas triosa, tetraosa, pentosa, heksosa. Tadi di awal sudah saya jelaskan ya pengertian dari keempat jenis karbohidrat tersebut. Nah, kemudian tadi di awal Ustazah bilang bahwa ketika suatu polimer karbohidrat itu terbentuk, artinya akan ada ikatan yang terjadi antar monomer atau monosakarida. Nah, ikatan yang terjadi antara dua monosakarida itu adalah ikatan glikosida. Tadi sudah Ustazah jelaskan ya. Nah, untuk ikatan glikosida ini
ada gugus OH yang Ustazah kotak ini, Ustazah berikan tanda kotak putus-putus ini. Gugus OH ini akan bereaksi, yang mana dia akan melepaskan H2O. Otomatis H2O ini lepas, nanti akan membentuk plus H2O. Nah, makanya karena dia membentuk molekul yang kecil, berarti dia termasuk polimerisasi kondensasi. Oke. Nah, kemudian berarti di sini O, ya kan, ini masih sama O. Kemudian ini karena hidrogennya putus bergabung dengan ini juga putus, ya kan, OH-nya juga putus. Kemudian berarti ini bergabung, O-nya tadi masih, terus ini bergabung dengan C dari yang sebelah kanan ini, ya kan. Itu nanti H dan OH-nya akan putus membentuk H2O. Nah, karena terbentuk H2O tadi berarti dia termasuk polimerisasi kondensasi. Itu ya. Oke, kemudian, nah ini yang Ustazah sedikit singgung tadi gitu. Bagaimana suatu monosakarida atau karbohidrat lebih tepatnya ya. Dalam hal ini kita bahas monosakarida terlebih dahulu. Bagaimana suatu monosakarida itu digambarkan gitu, digambarkan bentuknya gitu atau struktur senyawanya itu seperti apa gitu. Nah, seringnya adalah dituliskan dalam bentuk rantai panjang yang vertikal dan horizontal seperti ini gitu ya. Oke, kita mengenal yang pertama ada ketika C-nya 3 berarti dia contohnya adalah gliseraldehida. Ini adalah rumus struktur untuk gliseraldehida. Tadi di awal kalau C-nya 3 berarti dia termasuk aldotriosa karena 3, ya kan? Kemudian ini C-nya 1 2 3 4 berarti aldotetraosa. Ini namanya adalah eritrosa. Kemudian ini C-nya 5 1 2 3 4 5 berarti aldopentosa. Nah, ini contohnya adalah ribosa. Kemudian ini C-nya ada 6 1 2 3 4 5 6, ya kan? Berarti dia aldoheksosa. Contohnya adalah glukosa. Kemudian di sini, nah ini hati-hati kalau tadi yang dipakai adalah COH, ini juga COH berarti namanya aldo. Kalau yang contoh ini dia yang dipakai dia punya gugus fungsi CO atau keton, ya kan? Berarti keton. Kemudian jumlah C-nya 1 2 3 4 5 6 berarti ketoheksosa namanya. Berarti senyawanya ini adalah senyawa, contohnya adalah senyawa fruktosa. Kemudian ada yang namanya galaktosa. Galaktosa ini termasuk ke dalam aldoheksosa karena dia punya gugus aldehid dan dia punya 6 atom C. 1 2 3 4 5 6. Nah, ketika kita belajar terkait struktur karbohidrat, kita akan mengenal istilah D, L, alfa dan beta. Apa itu gitu? Dulu ketika kita belajar terkait sintesis karbon gitu ya. Senyawa turunan alkana gitu. Senyawa turunan alkana Ustazah pernah sedikit mengenalkan terkait dextro dan levo gitu. Nah, nanti akan kita pelajari dulu. Tapi sebelum ke situ kalian harus paham dulu beberapa hal ini. Yang pertama adalah struktur karbohidrat terkhusus monosakarida itu bisa ditampilkan dalam dua bentuk ya. Ada konformasi Fischer, ada struktur Haworth. Tadi kan di awal yang garis-garis vertikal maupun horizontal tadi itu merupakan bentuk konformasi Fischer. Sedangkan yang bentuknya membentuk segi 6 tergantung C-nya. Kalau dalam kasus ini glukosa karena dia merupakan aldoheksosa berarti dia punya C6. Nah, ini digambarkan dalam bentuk segi 6 seperti ini. Itu merupakan struktur Haworth. Oke. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu terkait konformasi Fischer. Oke, sekarang kita bahas terlebih dahulu terkait konformasi Fischer. Nah, konformasi Fischer merupakan gambar datar yang dia menunjukkan molekul dalam keadaan 3 dimensi. Kemudian, karbon kiral berada pada perpotongan garis horizontal dan vertikal. Yang ketiga, garis horizontal adalah garis yang menunjukkan ikatan yang berada keluar dari kertas ke arah pengamat. Jadi artinya ini nanti senyawanya mendekati pengamat. Kemudian garis vertikal adalah ikatan yang berada di belakang kertas yang artinya dia akan menjauhi pengamat. Oke, misalkan ada senyawa seperti ini, ya kan? Ada C, COOH, CH3, hidrogen OH. Kalian lihat di sini, pada CH3 dia diberi garis putus-putus.
Garis putus-putus ini menunjukkan bahwa CH3 ini letaknya berada di belakang. Oke, kalau misal ini bisa kalian bayangkan ya, dalam molekul ini, misalkan molekul ini kalian taruh secari kertas. Oke, ini kalian taruh secari kertas di tengah-tengahnya. Nah, bisa kalian bayangkan gitu ya, berarti CH3 ini berada di belakang kertas, menjauhi pengamat, ya kan? Pengamatnya kita dari depan, karena dia di belakang sendiri makanya dia menjauhi pengamat. Kemudian hidrogennya yang diberi tanda tebal ini berarti hidrogen letaknya di depan. OH ini letaknya juga di depan. Oke, ada bayangannya. Nah, kemudian ketentuannya tadi adalah yang paling yang paling prioritas dalam kasus ini, paling prioritasnya adalah COOH. Itu harus berada di atas. Oke, nih aturannya ini, aturan Fischer. Karbon teroksidasi atau paling teroksidasi tertinggi berada di paling atas. Di sini dalam kasus contoh ini yang paling teroksidasi adalah COOH. Berarti COOH pasti di atas. Kemudian di sini selain COOH masih ada CH3. CH3 di mana? CH3 tadi berada di luar, ya kan, di menjauhi pengamat, ya kan? Artinya berarti dia harus berada di vertikal, artinya dia kita taruh di tempat vertikal. Berarti sisanya OH dan H kita taruh di tempat yang horizontal karena mereka berdua mendekati pengamat atau dekat dengan pengamat ini, ke arah pengamat. Pengamatnya itulah kita. Kemudian ya udah bisa digambarkan dalam garis vertikal dan horizontal seperti ini. Nah, ini adalah konformasi Fischer. Artinya karbohidrat bisa, dan bahkan sering ya, memang karbohidrat ini ditampilkan dalam bentuk konformasi Fischer. Nah, itulah caranya seperti itu gitu. Lebih jelasnya ini. Bagaimana kalau Ustazah gambarkan bagaimana cara menggambar konformasi Fischer? Yang kita bahas pertama adalah aldosa. Berarti dia punya gugus aldehid, monosakarida yang dia punya gugus aldehid. Yang pertama kali harus kalian lakukan adalah kalian harus menentukan berapa banyak jumlah atom C. Yang mana atom C tersebut harus digambar dalam posisi vertikal. Oke, vertikal seperti ini. Misalkan Ustazah mau menggambar aldo tetrosa. Tetrosa berarti tetra berarti 4. Ustazah akan gambarkan atom C secara vertikal, Ustazah susun secara vertikal sebanyak 4. Oke, kemudian menentukan gugus fungsi utama, karena tadi adalah aldo berarti aldus dengan gugus fungsi aldehid adalah C nomor 1. Jadi ketentuannya harus pada C nomor 1. Ya udah, berarti C nomor 1 ini Ustazah tambahkan dengan COH, ini adalah aldehid. Selesai. Kemudian yang ketiga, kita tambahkan gugus OH pada rantai atom karbon C yang lain. Kita tambahkan nih OH, ini OH, ini OH. Oke. Kemudian yang terakhir, menambahkan gugus hidrogen pada rantai C untuk mencukupkan gugus ikatan C hingga 4, ya kan? Berarti tadi kan tangannya kan baru 3, 1, 2, 3. Padahal C itu punya tangan 4, artinya satu tangan ini harus ditambahkan dengan gugus H. Seperti itu caranya untuk yang aldosa. Yang ketosa caranya hampir mirip. Yang ketosa yang pertama adalah menentukan jumlah atom C, digambar vertikal juga. Misalkan kita mau membuat ketoheksosa, heksosa berarti 6, berarti C-nya 6, kita buat C6 secara vertikal 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Kemudian menentukan gugus fungsi utama. Ini bukan aldus ya, tapi ketos dengan gugus fungsi keton. Oke, ya kan? Karena kita lagi bicara ketosa. Adalah C nomor 2. Oke, berarti 1, 2 dari atas ini Ustazah kasih gugus keton. Oke, selesai ya. Kemudian kita tambahkan gugus hidrogen pada rantai C. Kita tambahkan OH pada rantai atom C yang lain. Berarti di sini ada OH. Ini OH, ini OH, di sini OH, di sini OH. Berarti sisanya kita tambahkan hidrogen. Di sini ada hidrogen? Tidak ada. Kemudian ini hidrogen, ini hidrogen, ini hidrogen, ini hidrogen. 1, 2, 3 di sini berarti hidrogen. Sudah selesai. Ini adalah ketoheksosa. Seperti itu untuk cara menggambar konformasi Fischer. Kemudian ada yang namanya konformasi Haworth. Untuk konformasi Haworth ini
digambarkan secara perspektif oleh Howard. Penemunya adalah Howard. Penulisan kedua struktur tersebut mempunyai hubungan, yaitu gugus OH yang mengarah ke kanan pada proyeksi Fisher itu menjadi ke bawah pada struktur Howard, sedangkan OH yang mengarah ke kiri pada proyeksi Fisher akan menjadi ke atas pada proyeksi Howard, di mana penamaan struktur dari monosakarida yang gugus OH-nya mengarah ke bawah. Kalau OH-nya ke bawah berarti dia alfa, kalau OH-nya mengarah ke atas berarti dia beta. Oke. Misalkan ini, kita punya ini kan Fisher, Fisher dari C-nya 6, berarti contohnya adalah glukosa, ya kan, ini glukosa ini. Oke. Nah, kemudian dari struktur Fisher ini kita ubah jadi struktur Howard. Nah, caranya tadi sama. Ketika kalian lihat bahwa C nomor 5 ini dia kan punya OH, yang mana ketika kita buat bentuknya menjadi siklis, OH ini akan sangat berdekatan letaknya dengan rangkap 2 O yang atas di C nomor 1 ini, ya kan? Seperti ini, gambarnya seperti ini. Oke, ya udah. Nah, maka nanti dia akan putus, ikatan rangkapnya ini juga putus. Kemudian nanti akan terbentuk ini O terikat ke sebelah sini, terikat dari C sebelah sini, terus terbentuk ini terbentuk OH. Oke. Nah, kemudian tadi dijelaskan bahwa ketika OH-nya mengarah, jadi OH ketika kita ubah dari konformasi Fisher ini menjadi Howard, akan ada dua kemungkinan. OH-nya pada C nomor 1 ini yang terbentuk itu, apakah dia di posisi atas atau di posisi bawah gitu ya, di posisi bawah atau di posisi atas. Kalau dia di posisi bawah berarti dia namanya adalah alfa. Kalau dia di posisi atas berarti namanya beta. Itu ya. Oke, sekarang kita bisa ya mengidentifikasi apakah senyawa ini termasuk alfa atau beta. Yaitu kita harus bisa menggambarkan struktur Howard-nya. Yang mana ketika OH-nya kita letakkan di bawah bidang, ya kan, di bawah berarti dia adalah alfa. Alfa itu bawah, kalau beta itu berarti dia di atas. Oke. Kemudian tadi di awal kita akan belajar terkait menentukan D, L, kemudian alfa dan beta. Penentuan alfa dan beta sudah ya, kita harus bisa mengganti dari struktur Fisher ke struktur Howard. Kemudian kita harus tahu posisi OH-nya, kalau di bawah alfa, kalau di atas berarti beta. Nah, kemudian berarti tinggal bagaimana kita menentukan D dan L. Oke. Untuk menentukan D dan L, otomatis kalian harus paham terlebih dahulu senyawa kiral. Untuk paham senyawa kiral, maka kalian harus paham terkait kiralitas. Oke ya. Nah, kiralitas bayangannya adalah ketika kalian punya sarung tangan kiri, maka sarung tangan kiri tersebut tidak akan pernah dapat diimpitkan dengan sarung tangan kanan. Sama dengan tangan kita ini tidak akan pernah bisa dihimpitkan dengan antara tangan kiri dengan tangan kanan gitu. Dan fungsinya pun tangan kiri tidak akan pernah bisa menggantikan fungsi tangan kanan gitu, karena mereka berdua merupakan bayangan benda, ya kan, sama seperti bayangan benda ketika di cermin gitu. Yang mana ketika di cermin dengan benda yang sebenarnya itu berbeda, gitu ya. Ini ya. Jadi tangan kanan, jadi contoh kiralitas itu adalah tangan kita yang kiri dan kanan ketika dihimpitkan tidak akan pernah bisa bertemu. Coba kalian himpitkan gitu, tidak akan pernah bisa bertemu ibu jari dengan ibu jari, kelingking dengan ibu kelingking. Kelingking dengan kelingking, pasti kelingking akan bertemu dengan ibu jari gitu ketika dihimpitkan loh ya. Nah, itu adalah contoh peristiwa kiralitas. Nah, kemudian dari peristiwa kiralitas itu kalian akan mengenal yang namanya karbon kiral. Apa toh karbon kiral itu? Karbon kiral adalah karbon tetrahedral. Oke, bentuknya tetrahedral. Ingat ya, di UTBK kimia ada bentuk-bentuk molekul, ada linier, ada yang bengkok, ada yang tetrahedral, terus ada yang oktahedral dan lain sebagainya gitu. Nah, dia karbon tetrahedral. Ini kan karbon tetrahedral. Bentuknya kan tetrahedral.
yang berikatan dengan 4 gugus yang berbeda, maka dia disebut sebagai karbon kiral. Artinya ketika C ini dia mengikat 1, 2, 3, 4 senyawa atau gugusnya beda-beda, berarti itu namanya senyawa kiral. Oke, bayangannya merupakan senyawa yang berbeda atau yang dinamakan dengan enantiomer. Oke, itu ya. Jadi kiral adalah suatu objek yang tidak dapat diimpitkan dengan bayangan cerminnya, di mana atom karbon kiral merupakan pusat kiralitas. Ini ya, contohnya ini C ini adalah atom karbon kiral. Kenapa kok dia kiral? Karena dia punya 4 tangan, keempat tangannya mengikat senyawa yang berbeda atau mengikat gugus yang berbeda. Satu dia mengikat Br, satu lagi mengikat Cl, satu lagi mengikat hidrogen, kemudian ini mengikat F. Artinya C ini keempat tangannya dia mengikat gugus yang berbeda. Makanya C ini disebut sebagai C kiral. Oke, C kiral itu biasanya disimbolkan dengan C terus dikasih bintang. Ini C kiral. Nah, C yang di tengah ini merupakan atom karbon kiral yang merupakan pusat kiralitas. Oke. Nah, bagaimana kalau molekulnya itu simetris? Artinya kalau molekulnya itu simetris, kalau simetris berarti dia mengikat 2 gugus yang sama. Ya kan, ini artinya kan dia mengikat 2 gugus yang sama ya. Kalau dia mengikat 2 gugus yang sama, ini sama, ini kan sama, ya kan? Kalau dia mengikat 2 gugus yang sama, berarti dia merupakan senyawa yang simetris atau senyawa akiral. Artinya dia tidak mungkin C yang di sini ini adalah C kiral, tapi C akiral. Oke. Kemudian lanjut, contohnya adalah ini. Oke, ketika dicerminkan pun dihimpitkan seperti apapun gitu, bayangan cerminnya tidak sama untuk 3-metilheksan. Karena 3-metilheksan ini, C yang tengah ini dia mengikat beda-beda kan ini, beda-beda toh? Beda-beda. Artinya bayangan cerminnya tidak sama meskipun telah diputar ya. Keduanya 3-metilheksan itu berbeda. Nah, inilah yang disebut dengan enantiomer. Nah, jadi bagaimana kita bisa menentukan struktur tersebut termasuk D, L, alfa, atau beta? Oke. Yang pertama adalah penamaan struktur merlingkar dari monosakarida yang gugus OH-nya mengarah ke bawah diberi nama alfa, kalau ke atas beta. Tadi ya, alfa dan beta. Artinya kamu harus mengubah dari proyeksi Fischer tadi, kalian ubah menjadi strukturnya Howard. Ini Fischer, kalian ubah Howard. Kalau OH-nya di bawah alfa, kalau OH-nya di atas berarti beta. Selesai, clear untuk menentukan alfa beta. Sekarang untuk menamakan D dan L. Oke, nah D dan L ini kita harus tahu posisi. Kita akan memanfaatkan konformasi Fischer. Kita harus lihat posisi OH pada konformasi Fischer. Ketika OH pada C kiral paling akhir atau paling jauh dari gugus aldehid atau keton ketika karbohidratnya merupakan ketosa berada di sebelah kanan, berarti dia D. Kalau OH-nya pada C kiral paling akhir berada di sebelah kiri, berarti dia L. Sekarang kalian lihat untuk konformasi Fischer untuk glukosa. C ini kan semuanya C kiral ya, C kiral karena dia mengikat yang berbeda-beda. Nah, C kiral terakhir kan ini. Kenapa ini kok nggak C kiral? Karena ini dia mengikat H. Ini kan aslinya H, ini ke bawah H, ya kan? Artinya ada C ini mengikat 2 H, sama-sama mengikat H, berarti dia bukan kiral. C kiral terakhir, ketika OH-nya di sebelah kanan berarti dia D. Kalau C kiral terakhir OH-nya sebelah kiri berarti dia L. Selesai, clear ya. Jadi ketika kita mau menentukan D atau L, D atau L, kalau D atau L berarti kita menggunakan Fischer. Kalau menentukan alfa atau beta, kita harus tahu konformasi Howard-nya. Oke, seperti itu.
Oke, selanjutnya adalah terkait isomer geometri dari monosakarida. Karena tadi kita sudah belajar terkait D dan L. Nah, D dan L inilah yang merupakan isomer geometri pada karbohidrat terkhusus monosakarida. Jadi glukosa dia memiliki isomer geometri atau isomer ruang karena cincin atom pada karbon tersebut akan membentuk bidang sesuai dengan kedudukan OH dan H. Dia berada dalam ruangan yang berbeda, di mana pada glukosa isomer ruang dinyatakan dengan istilah D dan L. Jadi penamaan senyawa tadi menggunakan D dan L itu menunjukkan bentuk atau wujud dari isomer geometri. Oke. Selain punya isomer geometri, karbohidrat terkhusus monosakarida juga memiliki isomer optis. Apa itu isomer optis? Yaitu isomer yang disebabkan oleh adanya atom karbon asimetris atau atom karbon yang terapit oleh 4 gugus yang berbeda tadi ya. Jadi suatu senyawa dia dianggap atau bisa dianggap memiliki isomer optis kalau dia memiliki atom karbon yang asimetris atau atom karbon kiral atau C kiral. Oke. Nah, di dalam senyawa optis aktif yang mengandung 2 atom karbon asimetris atau lebih, isomernya dapat membentuk 2 pangkat N isomer optis, di mana N adalah jumlah atom karbon asimetris. Sekarang kita lihat, di sini ada 2 atom C kiral, ya kan? Di sini ada 2 atom C kiral, ini dan ini. Ini adalah 2 atom C kiral. Berarti jumlah atom cikiralnya 2, berarti 2 pangkat 2 adalah 2 maka 2 sama dengan 4. Artinya nanti isomer optisnya ada 4, yaitu ini. Oke, tinggal diubah-ubah saja posisi OH dan H-nya. Kemudian nanti kalian akan mengenal beberapa istilah terkait isomer optis, yaitu ada enantiomer, ada diastereoisomer, ada racemate, ada yang terakhir senyawa meso. Yang pertama adalah enantiomer. Contoh enantiomer adalah pasangan enantiomer adalah 1 dan 2. Kita lihat 1 dan 2. Pengertiannya, 2 senyawa yaitu satu senyawa merupakan bayangan cermin yang lain, dan jika salah satu senyawanya diputar maka akan saling berimpit satu sama lain, diputarnya 180 derajat. Nah, ini adalah enantiomer tadi ya. Enantiomer ini kan ketika kita putar 180 derajat merupakan bayangan cerminnya, ya kan? Ini kan bayangan cerminnya. Ini ketika kita cerminkan OH-nya di sini, ini di sini, ini hidrogen, selesai. Ini adalah enantiomer. Ini dan ini 3 dan 4 ini juga enantiomer. Kemudian kita mengenal istilah diastereoisomer. Diastereoisomer itu misalkan senyawa 1 dengan senyawa 3 atau senyawa 1 dengan senyawa 4. Kalian lihat. Senyawa 1 dan senyawa 3 ini bukan merupakan enantiomer, artinya mereka berdua bukan merupakan bayangan cermin karena berbeda, ya kan? Ya, seperti itu. Atau 2 dengan 3 dan 2 dengan 4. Oke, kemudian ada senyawa racemate, yaitu 2 senyawa enantiomer yang bersifat optis aktif. Jika dicampurkan masing-masing 50% akan membentuk campuran yang tidak optik aktif. Kalau ini tidak bisa langsung ditentukan ya, karena memang harus dilakukan percobaan terlebih dahulu. Kemudian ada yang namanya senyawa meso, yaitu senyawa yang mempunyai atom C kiral tapi tidak optis aktif karena senyawa tersebut punya bidang simetris. Contohnya ini. Jadi ketika Ustazah potong di sebelah tengah gini, ya kan? Artinya mereka berdua ketika kita tekuk, ini seperti kertas, bidang kertas tuh loh. Kotak ini seperti bidang kertas, kalian tekuk, artinya OH yang ini akan bertemu dengan OH ini, hidrogennya ini akan bertemu ini, CH3 ini bertemu, ya kan? Nah, inilah yang disebut sebagai senyawa meso. Oke, itu saja mungkin yang bisa Ustazah sampaikan tentang karbohidrat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.